80% orang bekerja di bidangnya itu nggak sesuai sama jurusannya. Kamu salah satunya, yuk kita lihat pendapat mereka. Perkenalkan saya Naura. Saat ini saya bekerja sebagai educational consultant di Jakarta Pusat. Pertama itu saya kuliah jurusan komunikasi, terus yang kedua saya kuliahnya jurusan bahasa Perancis. Kebetulan waktu yang komunikasi itu diploma, terus lanjut S1-nya, tapi beda jurusan itu di bahasa Perancis. Setidaknya masih linear lah ya, pekerjaan yang sekarang gitu. Untuk dua-duanya semuanya pasti ada plus minus ya Kak ya, seperti itu. Nah kalau misalkan kita apa namanya, pengennya sih kebanyakan orang kerja itu yang sesuai dengan jurusannya. Ya, benar. Tapi kan pada faktanya di lapangan banyak juga orang-orang yang dapat kerja itu tidak sesuai dengan benar. jurusannya. Nah menurut aku tantangannya tuh ada sendiri nih. Misalkan kita kuliah IT nih, terus ternyata kita kerjanya jadi marketing atau jadi sales. Nah itu mungkin tantangannya kita berarti harus keluar dari zona nyaman. Kita harus belajar lagi hal yang tidak kita pelajari di kuliah seperti itu. Oke, berarti benar ya. Jadi kalau misalnya memang waktu itu kita kuliah jurusannya tidak sesuai dengan saat bekerja, berarti kan otomatis kita harus banyak belajar ya gitu istilahnya. Banyak hal yang harus kita coba dari mulai soft skill ataupun hard skill yang kita pelajari. Benar-benar banget. Oke, untuk saran saya untuk teman-teman yang mungkin saat ini masih struggle buat cari kerja, yang pertama harus dilakuin adalah improve skill seperti itu. Nah, ketika kalian punya skill dan skillnya itu cocok dengan apa yang kalian inginkan atau apa yang kalian lamar, pasti dari skill itu akan berguna. Jadi dari sekarang banyak-banyak belajar, terus improve skill, dan pasti belajar sama orang-orang yang udah experience. Role model saya saat ini di bidang education consultant, kebetulan saya punya leader saya sendiri namanya Pak Lam. Memang Pak Lam itu sama juga dengan saya waktu itu, ceritanya merintis karir dari nol, dari perusahaan yang sama juga sampai akhirnya dia bisa survive sekarang menjadi seorang leader yang sangat-sangat kompeten di bidangnya. Jadi saya banyak belajar juga dari leader saya seperti itu. Jadi gitu teman-teman, buat teman-teman yang memang ya, kalau misalnya kita lihat kan sekarang itu banyak nih yang susah banget cari kerja gitu. Susah banget untuk mendapatkan kerja yang sesuai. Yang pertama, dan info dari Kanora adalah kita harus upgrade skill. Dan yang kedua, cari referensi-referensi lain, pekerjaan-pekerjaan yang memang setidaknya termotivasi buat diri kita, meskipun itu tidak sesuai dengan jurusan di kampus kita gitu. Terima kasih teman-teman.